Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki ayat yang ke-258 dari surat Al-Baqarah, dan untuk pagi ini kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 259. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنسألك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننسيها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أنه على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أنه عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وهو واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri wa hiya khawiyatun, sedangkan negeri itu telah hancur, sedangkan bangunan-bangunannya telah hancur ala urusiha, sehingga menimbun atap-atapnya. Jadi temboknya sudah hancur, ya, sehingga tembok yang hancur ini menutup atapnya. Jadi sudah hancur semuanya, porak-poranda. Qala anna yuhyil hadillahu ba'da mautiha, maka berkatalah laki-laki ini,
Anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan ya negara ini, kampung ini setelah kehancurannya. Famatahullahu mi'ata amin. Kemudian Allah wafatkan laki-laki ini selama 100 tahun. Jadi ketika dia mengenakan kendaraannya, melihat kampung yang hancur semacam itu, dia berkata dalam hati, bagaimana Allah bisa membangun kembali negara yang sudah hancur semacam ini, ya, tembok-temboknya sudah roboh, bahkan robohannya ini menindih daripada atap-atapnya. Bagaimana Allah bisa menghidupkan ya kampung negara yang semacam ini? Maka Allah matikan dia selama 100 tahun. Thumma ba'asa. Kemudian setelah 100 tahun Allah bangkitkan lagi, hidupkan lagi laki-laki ini. Qala kam labista. Maka Allah berfirman, berapa tahun kamu di kampung ini? Ya, kamu singgah di kampung ini. Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Maka dia mengatakan, ya Allah, aku tinggal di sini, menetap di kampung ini, kalau enggak 1 hari ya setengah hari. Ya, padahal 100 tahun. Ya. Qala, Allah berfirman, bal labista mi'ata amin. Bahkan kamu tinggal di kampung ini, di negara ini yang hancur itu selama 100 tahun. Fandur ila ta'amika wa sarabika lam yatasanna. Perhatikan makanan bekalmu itu, ya, minumanmu itu yang tidak berubah sama sekali, ya, walaupun selama 100 tahun makanannya enggak busuk, ya, minumannya juga enggak rusak karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara nalar, kalau kita bawa nasi selama 100 tahun kira-kira masih ada enggak itu? Kan sudah hancur itu. Tapi kalau Allah menghendaki, makanan minuman yang umurnya sudah 100 tahun masih utuh seperti awal kali dia membawa bekal itu. Wantur ila himarika. Kemudian ya, perhatikan kepada himarmu, keledaimu yang kamu gunakan sebagai alat transportasi yang engkau tunggangi. Walinas'alaka ayatal linnas, dan akan aku jadikan engkau sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia. Artinya ketika Allah berkehendak, sesuatu yang enggak masuk akal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wandur ilal idham kaifa nunsizuha. Maka perhatikan bagaimana tulang-tulang yang berserakan itu. Jadi khimarnya sudah mati, tulangnya berserakan sudah. Ya, tapi makanannya, minumannya masih utuh. Kata Allah, wandur ilal idham kaifa nunsizuha. Maka perhatikan ya tulang-tulang yang berserakan itu, bagaimana aku menyambungnya, menyatukannya. Thumma naksuha lahma, kemudian aku balut dengan daging. Jadi tulangnya berserakan, disambung lagi, kemudian dibalut dengan daging. Falamma tabayyan lahu, maka ketika telah jelas ya atas laki-laki ini, qala, dia mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tulang yang sudah berserakan disambung oleh Allah, kemudian dibalut dengan daging oleh Allah, sehingga menjadi keledai kembali, hidup lagi. Ya, itulah ya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mampu ketika nanti manusia mereka dibangkitkan lagi oleh Allah. Walaupun mereka sudah jadi tanah, walaupun mereka sudah jadi tulang, akan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka orang-orang kafir mengatakan bahwasanya kami tidak akan mungkin dibangkitkan oleh Allah.
ketika kami telah menjadi tulang belulang jadi tanah, Allah nggak akan mungkin mampu untuk membangkitkan kami untuk memintai pertanggungjawaban kepada kami. Maka Allah berfirman, qalu bala, ya, katakan Muhammad, bala. Bahkan Allah akan bangkitkan kalian dan Allah akan mintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan. Kelanjutan ayat, wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan ingatlah ketika Ibrahim beliau berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Qala awalam tu'min, maka Allah berfirman, apa kamu tidak beriman? Apa kamu belum yakin? Ya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah. Saya beriman ya Allah. Ya, bahwasanya engkau maha kuasa atas segala sesuatu, tetapi agar hatiku mantap, lebih yakin, lebih mantap. Qala fa'ud arbatan minat thair, maka Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika, kemudian engkau cincang-cincang. Ya. Thummas'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian ya, 4 burung yang sudah dicincang-cincang itu, dipotong-potong itu, ya, sebar di beberapa bukit, di bukit sana, sebar sudah. Thummat uhun, kemudian setelah disebar semuanya di antara bukit-bukit itu, kemudian panggil dia. Ya'tinaka sa'ya, ya, maka potongan-potongan langsung menyatu kemudian datang kepada dengan secepat mungkin. Jadi dipotong-potong, ya, dipisah-pisah, ditaruh bukit sana, ditaruh bukit sana, ditaruh bukit sana, dipotong-potong sudah. Ya. Kemudian disuruh panggil oleh Allah. Ya. Panggil. Tsummat uhunna, maka panggil burung-burung yang telah dipotong-potong itu. Ya'tinaka sa'ya, maka pasti burung-burung itu akan datang kepada dengan secepat mungkin. Wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ketika Nabi Ibrahim ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang telah mati, ya, maka Allah berfirman, apa kamu belum beriman? Ya, kata Ibrahim, aku beriman ya Allah, tapi supaya hatiku lebih mantap. Bagaimana caranya? Orang yang sudah mati jadi tulang belulang, bahkan sudah jadi tanah, bagaimana mereka bisa hidup kembali? Bagaimana caranya? Maka Ibrahim diperintahkan oleh Allah, ya, ambil 4 ekor burung, ya, dipotong-potong, kemudian diletakkan di bukit yang berbeda. Kemudian panggil dia, maka dia akan datang kepada dengan secepatnya, membuktikan Allah mampu atas segala sesuatu. Gak repot bagi Allah. Ya, Allah menciptakan kita manusia itu belum ada contohnya sebelumnya. Allah mampu, ya. Kita yang jumlahnya miliaran satu dunia itu, gak ada yang persis 100% gak ada itu. Ya, bahkan sidik jarinya lain-lain. Ya, jumlah manusia yang jumlahnya miliaran itu, sidik jarinya lain-lain. Ya, itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang siapa yang mati diketahui dari sidik jarinya itu. Ya, oh ini sidik jari fulan. Oh ini sidik jari fulan. Ya, begitu jumlah yang luar biasa, tapi sidik jarinya beda-beda. Ya, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan ayat, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, permisalan hamba-hamba Allah, orang-orang yang mendermakan hartanya, sebagian hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin, seperti sebuah biji, ambatat sab'a sanabil, yang bisa menumbuhkan 7 tangkai.
Jadi permisalan hamba-hamba Allah, orang yang beriman, yang mendermakan sebagian harta mereka di jalan Allah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, untuk pembangunan pesantren, untuk ya kehidupannya, pendidikan dengan Islam, ya itu penting karena Islam itu bisa berjalan dengan baik, ya itu tentunya dengan adanya pendidikan Islam. Ya, misalnya masjidnya bagus luar biasa, tapi nggak ada yang ngajarin tentang Islam, sholatnya nggak tahu, bagaimana cara sholat nggak ngerti, bagaimana cara ya haji umroh nggak paham, kan macam-macam, ya kan rusak, ya nggak ada faedahnya masjid dibangun dengan indahnya, tapi nggak diramaikan dengan taklim, ya karena Islam itu nggak bisa diperjuangkan dengan hanya angan-angan, tapi selalu diperjuangkan dengan ilmu. Bagaimana cara sholat yang benar, akidah yang lurus, ya. Sehingga Islam tetap lurus sebagaimana ya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh masalah akidah, ya. Masalah akidah, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, seluruh tabi'in, seluruh imam-imam mujtahidin, ya dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Ibnu Mubarak, imam semuanya mereka sepakat waktu itu, ya dan itu ditulis oleh Imam Al-Kirmani dalam kitabnya Al-Ijma' fil Aqidah, termasuk ijma' bainal ulama adalah seluruh ulama kita, sahabat, tabi'in, tabi'in, imamatul mustahidin, mereka sepakat Allah Ar-Rahmanu, ya Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah itu istiwa di atas arsy-Nya. Itu sepakat ijma' itu. Ya, sekarang kan mulai luntur. Ya, Allah di mana-mana, Allah di setiap makhluknya. Itu kan sesat. Mengapa? Karena menyelisih ijma, ya, menyelisih seluruh kesepakatan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan aimatul mustahidin. Makanya penting belajar ijma itu, ya, ijma dalam masalah akidah, ijma dalam masalah fikih ini nih, ya. Ulama kita menulis kesepakatan ijma, seluruh ulama di seantero jagat telah sepakat, itu nggak mungkin sesat. Gak mungkin salah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la tajtami ummati fi dhalalah. Umatku ini gak mungkin bersatu, berkumpul dalam kesesatan. Siapa mereka? Ulama-ulama mereka. Sekarang ini kan ya sudah ada ijma, masih mencari-cari yang lain. Makanya para ulama kita mengatakan bahwasanya landasan hukum kita itu yang pertama Al-Quran, kemudian hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma, kemudian baru qiyas. Jadi qiyas yang terakhir itu, ya. Itu pun sekarang banyak yang mengambang semacam itu, ya. Dikatakan Allah nggak butuh alam, di luar alam, nggak di dalam alam. Nggak ada yang ngomong semacam itu di zaman sahabat, nggak ada yang ngomong itu. Mereka semua mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya. Itu sudah ijma. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berulang-ulang, ya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya kan? Allah sebut berulang-ulang itu. Dalam Al-Qur'an insyaallah 7 kali itu. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Thaha dan ya berulang-ulang Allah sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi masalladina yunfikuna amwal fi sabilillah, orang-orang yang menermakan hartanya di jalan Allah itu seperti biji ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin ma'atu habbah, setiap tangkai berisi 100 biji-bijian. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan lipat gandakan, ya,
atas hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dilipat gandakan hartanya, dilipat gandakan pahalanya. Dan Allah Maha luas rahmatnya, sekaligus Allah Maha mengetahui. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la yanqusu shadaqatun min malin. Ya, sedekah, infak sedekah yang dikeluarkan itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Cuman perlu dikondisikan, ya. Artinya selama infak sedekah tidak seluruhnya, ya. Jadi infak sedekah yang diperintahkan oleh Allah ada sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan dalam zakat pun ada 2,5%, ya kan? Atau mungkin ada 5%, ataupun ada yang 10%, ya. Kapan 10%, kapan 5%, atau kapan 2,5%, bahkan kapan 20%. Ada zakat yang 20%. Apa itu? Zakat apa? Penemuan harta karun, ya. Karena kita kan nggak ada usaha, ya, jalan-jalan misalnya, kemudian nyangkul-nyangkul di sawah, ada emas 1 kilo, kan nggak usah usaha itu, ya, nyangkul-nyangkul di sawah untuk ditanduri padi, ternyata ada emasnya 1 kilo, berarti kita harus keluarkan 20%, ya, 20%-nya, berarti keluarkan berapa? 2 on, ya, 1 kilo 2, berarti 2 on keluarkannya dalam 1 kilo. Kalau 2 kilo berarti 4 on. Kalau 3 kilo berarti 6 on, ya, 20%. Tapi kalau dagang 2,5%, ataupun tambang 2,5%, karena ada usaha di situ, ya, membutuhkan dana. Bahkan dalam sawah itu, ketika sawah airnya dengan curah hujan, nggak butuh biaya untuk diesel dan macam-macam, ya, nggak butuh itu semuanya, maka zakatnya 10%. Termasuk Lumajang ini 10%, ya. Saya lihat hebat, luar biasa, pengairannya itu terus lancar, ya, maka 10%. Tapi kalau harus biaya dengan pakai diesel macam-macam sehingga butuh biaya, maka cukup 5%. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi pula, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-shadaqah tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u maitatassu. Infak sedekah yang kita keluarkan, yang pertama meredam murka Allah. Jadi meredam murka Allah. Infak sedekah yang kita keluarkan di dalam Allah itu akan meredam murka Allah. Misalnya Semeru, ya, mau mau meledak, diredam, ya. Kemurkaan Allah ketika ada orang yang sesaji macam-macam itu, bisa Semeru itu diledakkan itu, ya. Dengan infak sedekah mungkin hanya watuk-watuk dikeluarkan laharnya. Karena kalau nggak keluar malah meledak betulan, ya kan? Jadi keluarkan sedikit-sedikit, jadi nggak aman, ya. Sekaligus watadfa'u maitatassu. Infak sedekah yang kita keluarkan akan menghindarkan kita dari kematian yang tidak baik. Berapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak baik, ya, sudah tua, meninggal dunia di tempat-tempat yang nggak benar kadang-kadang, ya, atau mungkin waktu nyanyi-nyanyi dengan artis mati langsung di situ, ya, atau yang lain. Jangan sampai kita ini meninggal dunia dalam bentuk kemaksiatan. Alangkah nikmatnya ketika kita baca Al-Quran meninggal dunia, ketika kita sholat meninggal dunia, ketika kita amal soleh meninggal dunia. Nikmat. Mengapa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amal ibadah yang menentukan nasib hamba itu bil khawatim, yang terakhirnya, ya. Jangan sampai baik, akhirnya malah nggak baik, ya.
Karena yang menentukan itu akhirnya. Ya. Kalau bisa mulai awal baik terus, mau meninggal dulu semakin baik. Maka biasakan dengan kebiasaan yang baik. Kata Imam Ibnu Katsir, man asa ala syai' mata alaihi. Orang yang hidup dengan suatu kebiasaan, insya Allah dia akan meninggal dengan kebiasaannya. Dan ini disebutkan para ulama kita. Semuanya mengatakan man asa ala syai' mata alaihi. Orang yang hidup dengan suatu kebiasaan, biasa zikir, biasa infak sedekah, biasa baca Al-Qur'an, biasa ke masjid, ibadah-ibadah, maka meninggalnya dalam waktu keadaan ibadah. Ya. Tapi ketika dia ini kebiasaannya ya, mungkin main musik, ya waktu main musik mati dia. Ya, atau mungkin dengan yang lain, ya. Seneng main perempuan, naudzubillah misalnya. Ya, meninggalnya dalam keadaan semacam itu. Sering mabuk, sering judi, ya. Begitu mabuk meninggal dunia, begitu judi meninggal dunia, ya. Maka benar kata para ulama kita, man asa ala syai' mata alaihi. Orang yang hidup dengan suatu kebiasaan, maka insya Allah dia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakan kita ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita meninggal dalam kebaikan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga telah bersabda, ittaqun nara walau bisikki tamratin. Takutlah kamu dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan cara infak sedekah separuh buah kurma. Ya, artinya infak sedekah yang kita keluarkan menjauhkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah satu buah kurma enggak mampu, mungkin hanya satu buah kurma punyanya, ya, separuh untuk sendiri, separuh dikasihkan orang lain. Itu pun ya sudah bisa menjauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekecil apapun kebaikan itu jangan diremehkan. Sekecil apapun ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya infak sedekah untuk masjid, walaupun 5.000 ini luar biasa pahalanya. Ya, yang penting ikhlas daripada 1 juta tapi enggak ikhlas. Ya. Jadi demikian. Bahkan ketika kita infak sedekah, dia termasuk orang yang baik. Dan dalam infak sedekah, ketika banyak orang yang membutuhkan, ya, orang miskin, fakir miskin banyak, maka yang didahulukan adalah fakir miskin yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, yadul mu'til ulya wabda biman ta'ulu ummaka wa abaka wa ukhtaka wa haka thumma adnaka fatnaka. Kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang memberi itu lebih baik dibandingkan orang yang menerima. Kalau memberi maka utamakan pada orang yang paling dekat kekerabatan dengan kamu. Siapa mereka? Ummaka, ibumu. Jadi ibumu itu yang lebih berhak untuk kamu kasih. Kamu berbuat baik kepadanya. Kadang-kadang kita ini Masya Allah ya salah. Kepada orang lain sangat baik, kepada ibu kita kurang sopan. Ya, kepada orang lain sangat baik, kepada istri kita kurang sopan misalnya. Orang-orang dekat itu ya, orang-orang dekat kita itu orang-orang yang mengajak kita ke surga. Ya kan? Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Siapa yang paling kita cintai? Tentunya istri kita, anak kita, ayah kita, ibu kita. Ya. Kadang-kadang kita ini Masya Allah, kalau dengan orang lain sangat baik, tapi dengan istrinya sangat kasar. Ada saja semacam itu. Ya. Kalau ngomong lembut dengan orang, tapi dengan anaknya kasar, bentak-bentak misalnya. Ya, jadi kita harus lembut
Kalau dengan orang lain bisa lembut, maka dengan orang-orang dekat kita harus lebih lembut lagi. Ya. Kalau dengan orang lain kita mencintai mereka karena satu saudara kaum muslimin, maka dengan kerabat kita jauh lebih mencintai. Karena mereka lah orang-orang yang mengajak kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ketika kita ya HP ya ngebel dengan apa itu teman ya, anaknya apa itu, Pak, tolong Pak, ya, nyingkir sana, langsung digetak, ya, kasihan, dia orang yang paling sayang kepada kita, ya, anak kita itu orang yang paling sayang kepada kita, ya, kita kesandung, mereka langsung datang, ya kan, langsung datang, kenapa Pak, ya, sakit Pak, misalnya. Mereka orang yang pertama datang kepada kita ketika kita mengalami hal-hal yang membutuhkan, ya, maka muliakan mereka. Jadi Nabi sabdakan, wabda biman ta'ulu, mulailah orang yang paling dekat kekerabatan dengan kamu, ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian mereka dan setelah mereka, ya, kadang-kadang ya gitu, kadang-kadang dengan saudara kita ngakur misalnya, mereka itu ya misalnya adik kita, kakak kita, mereka yang jadi wali atas anak-anak kita ketika kita meninggal dunia, ya kan? Misalnya kita meninggal dunia, kita punya anak perempuan, siapa walinya? Kalau bukan adik kita atau kalau bukan kakak kita, bagaimana mungkin kita tidak tegur sapa dengan mereka? Jadi harus lebih rakat dengan kerabatnya, harus lebih kuat persaudaraannya, ya. Ketika kita diperintahkan untuk merekatkan hubungan dengan kaum muslimin, maka dengan saudara kita lebih rekat lagi. Maka benar ketika istri daripada Abdullah ibn Mas'ud, ya, ketika beliau hendak infak sedekah, kata suaminya Abdullah bin Mas'ud, wahai istriku, orang yang paling berhak untuk infak sedekahmu adalah aku suamimu dan juga anak-anakmu. Aku kan miskin, anak-anakmu juga miskin, ya. Jadi istrinya itu kaya, suaminya miskin, anak-anak juga miskin. Maka untuk mendapatkan kepastian hukum, berangkatlah istri daripada Abdullah ibn Mas'ud kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, saya akan infak sedekah ya Nabi. Kata suamiku Abdullah ibn Mas'ud, orang yang paling berat untuk dapat infak sedekah saya adalah suamiku, yakni Abdullah ibn Mas'ud dan anak-anaknya. Kata Nabi, benar kata Abdullah ibn Mas'ud, ya, infak sedekah kepada kerabat itu ada sedekatun wasillatun. Infak sedekah kepada kerabat itu satu, dapat pahala infak sedekah. Yang kedua, dapat pahala merekatkan hubungan kekerabatan. Apalagi kalau kita punya kerabat yang kita ini cukup, mereka kekurangan, ya, maka harus lebih dirakatkan supaya nggak ada kerenggangan, ya, hubungan antara kita dengan mereka. Karena ketika infak sedekah kepada kerabat itu dapat dua pahala. Pahala infak sedekah, yang kedua pahala merekatkan hubungan kekerabatan. Jamaah rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, baru ayat 261. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini memberikan tambahan ilmu dan wawasan ilmu bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.